Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenita Fispandurinabila dengan NIU 516982 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait rekayasa cuaca dan juga iklim. Dan sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus tahu apa itu rekayasa cuaca dan juga iklim. Jadi, rekayasa cuaca dan juga iklim ini merupakan upaya modifikasi proses atmosfer untuk mengubah kondisi cuaca atau iklim. Nah, rekayasa ini bertujuan untuk mengurangi dampak bencana, menahan pemanasan global yang signifikan, dan juga meningkatkan ketersediaan air bersih pada daerah dengan curah hujan rendah. Misalnya, di Indonesia ini di Nusa Tenggara begitu. Kemudian untuk yang kedua adalah jadi bentuk-bentuk rekayasa cuaca di sini saya menyebutkan ada 3. Jadi yang pertama ada cloud seeding. Jadi cloud seeding ini merupakan teknologi hujan buatan yang menggunakan prinsip penyamaian awan dengan bahan seperti NaCl, AgL, dan juga dry ice gitu. Jadi bahan-bahan tersebut ini akan merangsang pembentukan tetes hujan. Jadi rekayasa ini sering digunakan untuk di daerah dengan curah hujan rendah yang bertujuan untuk mengatasi kekeringan. Selain itu juga untuk memadamkan kebakaran hutan serta menambah pasokan air di badan air buatan, misalnya seperti waduk begitu ya. Kemudian yang kedua adalah fog dissipation atau dispersi kabut, yang merupakan teknik rekayasa cuaca untuk mengurangi kabut di daerah tertentu. Hal ini bertujuan untuk keamanan transportasi, biasanya untuk di daerah yang bersalju begitu. Dan metode yang digunakan adalah menggunakan metode pemanasan udara, misalnya dengan alat pemanas raksasa. Tujuannya ini agar butir kabut yang menguap kembali menjadi uap air. Nah, metode menggunakan bahan, kemudian ada metode lain seperti penggunaan bahan kimia dengan glikol juga dapat digunakan untuk menurunkan titik beku dan menyerap kelembaban pada droplet kabut sehingga kabut dapat menghilang begitu. Kemudian ada bentuk rekayasa cuaca yang ketiga. Ini adalah penghalau hujan, kebalikan dari yang tadi yang cloud seeding. Jadi penghalau hujan ini rekayasa yang bertujuan untuk menunda hujan di suatu lokasi tertentu. Jadi untuk menjaga agar cuaca tetap kering gitu ya. Dan prinsipnya adalah dengan mengganggu proses pembentukan tetes hujan. Dan metode yang digunakan adalah hampir sama dengan yang tadi, itu dengan penyemaian awan pra hujan, pra pertumbuhan, menggunakan bahan yang hampir sama, yaitu bisa menggunakan NaCl atau AgL. Jadi tapi yang membedakan adalah metode ini atau bahan-bahan ini itu digunakan di awal penyemprotan, ya di awal. Jadi ya begitu, di awal, jadi hujan duluan gitu. Kemudian ada metode lain dengan penyemprotan bahan pemecah awan menggunakan bahan higrokopis. Nah, kemudian itu disemprot melalui pesawat ataupun roket kecil begitu. Kemudian masuk pada bentuk-bentuk rekayasa iklim. Jadi ada beberapa juga. Yang pertama adalah solar radiation management. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi radiasi matahari yang masuk ke bumi sehingga suhu globalnya ini bisa turun ya. Prinsipnya itu dengan menahan sebagian panas matahari gitu. Nah, beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama ini adalah injeksi aerasi stratosfer. Ini dengan menyebarkan partikel halus ke atmosfer. Jadi partikel ini yang akan memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa sehingga suhu globalnya ini akan cepat turun. Nah, namun metode ini memiliki resiko adanya pola perubahan hujan dan potensi kerusakan ozon. Kemudian ada metode lain namanya marine cloud brightening dengan menyemprotkan partikel garam laut ke awan yang rendah di atas laut gitu ya. Sehingga awannya ini jauh lebih putih dan cahaya mataharinya akan terpantul. Metode ini dapat dilakukan secara regional, namun ada resiko, yaitu terjadi perubahan pola angin dan juga curah hujan. Kemudian untuk bentuk rekayasa kedua itu adalah carbon dioxide removal. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi langsung jumlah CO2 dari atmosfer. Nah, rekayasa iklim ini jauh lebih aman karena
karena bisa mengatasi akar masalah pemanasan global. Beberapa metode yang dilakukan adalah dengan reforestasi, yaitu penanaman hutan yang rusak. Pohon yang ditanam itu akan menyerap CO2 melalui fotosintesis. Tetapi ada catatannya, pohonnya ini harus beragam ya, harus beragam. Jadi membentuk struktur akar yang kuat. Namun memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan lahan yang besar dan rentan terjadi kebakaran. Kemudian yang metode kedua adalah ocean fertilization, itu dengan menambah nutrien seperti efek laut untuk merangsang pertumbuhan fitoplankton. Nah, fitoplankton tersebut yang akan menyerap CO2. Namun terdapat resiko, yaitu adalah gangguan ekosistem dan juga blooming alga yang berbahaya begitu. Kemudian manfaat rekayasa cuaca dan iklim ini pertama ini berdampak pada sektor pertanian ya, karena akan menambah cadangan air. Maksudnya sektor pertanian ini mencakup pertanian, perikanan, dan peternakan begitu. Kemudian ada mengurangi resiko kekeringan dan kebakaran hutan, membantu menstabilkan iklimnya dengan jangka panjang, terus juga bisa sebagai alternatif mitigasi darurat terhadap pemanasan global. Tetapi tentu saja ada resiko dan tantangannya. Yang pertama itu adalah hasil yang tidak pasti. Kedua, adanya dampak lingkungan yang tidak terduga seperti perubahan curah hujan dan gangguan pada ekosistem. Dan yang ketiga adalah biaya yang tinggi dan memerlukan teknologi yang canggih, di mana perlu adanya ilmu untuk mempelajari teknologi tersebut, yang mana cukup membutuhkan waktu yang banyak gitu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait rekayasa cuaca dan iklim. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.